Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan praktikum budidaya pakan alami. Jadi hari ini materinya adalah penetasan artemia dengan metode dekapsulasi. Sebelumnya kan sudah diberikan tugas pendahuluan untuk mencari tahu nilai nutrisi, terus kemampuan reproduksi, terus juga habitat hidup, klasifikasi, ukuran eh, dari setiap fasenya. Saya akan membahas sedikit eh, mengenai budidaya pakan alami dengan metode dekapsulasi. Nanti juga akan dijelaskan ketika video simulasi praktikumnya mulai diupload. Jadi nanti videonya akan diupload secara bertahap ya karena memerlukan waktu untuk penetasannya. Jadi nanti setelah ada kegiatan selesai, saya upload di Google Classroom. Setelah ada kegiatan yang selesai lagi atau setelah ada pengamatan, saya upload secara bertahap. Jadi tidak disatukan dalam satu video. Itu dicicil dikit-dikit. Soalnya pengerjaannya juga seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Artemia. Artemia ini merupakan krustase, bagian dari krustase, seringkali disebut dengan udang tidak sempurna. Dia ini kemampuan reproduksinya eh, seksual dan aseksual secara partenogenesis. Kalau kita lihat gambar ini, kalau kita gambar ini adalah tahapan dari pertumbuhan artemia. Dari mulai kistenya, ini korionnya ya, cangkangnya, terus nanti dia akan menetas seperti ini, terus akan menjadi naupli. Terus kalau dia ada sumber makanannya, dia akan besar, tumbuh besar. Kalau kondisi lingkungan, sumber makanan ada dan lain sebagainya mendukung, dia juga akan berkembang biak dan seterusnya. Tapi agak sulit untuk membuat kondisi lingkungan yang sesuai dengan habitat hidup dari si Artemia. Paling sering dikasih pada fase ini, ikan naupli, karena ukurannya yang kecil dan nilai nutrisinya yang tinggi ya. Karena ini adalah pakan dari larva, jadi ketika si ikan setelah habis yoksak itu cadangan makanan, bukaan mulutnya masih kecil, terus organ pencernaannya belum terbentuk sempurna. Jadi Artemia ini pakan yang paling ideal diberikan ya. Karena ini hidup, berwarna, pergerakannya lamban, dan nilai nutrisinya baik untuk larva si ikan nila. Oke, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang Artemia yang dipakai. Artemia yang dipakai itu Makai, ya mereknya Makai Marine Brine Shrimp Co. Corporation. Ini ada banyak merek lainnya, nanti juga disebutkan ketika video simulasi praktikumnya. Ada Supreme, ada eh, White Mountain dan lain-lain. Ini sumbernya diambil dari Utah Great Salt Lake. Jadi dia sumbernya dari danau air asin di Utah. Ya, danau air asin di Utah. Kandungan nutrisinya ketika hidup, proteinnya 55 sampai 65%, lemaknya 19 sampai 22%, serat kasarnya 2 sampai 3%, kadar abunya 7%, ukurannya 400 sampai 400 mikron, ukuran nauplinya, kadar airnya 80 sampai 82%. Jadi ini secara nilai nutrisi sangat baik untuk larva ikan, untuk memenuhi kebutuhan makan dari larva ikan. Metode dekapsulasi. Jadi tujuan utamanya dari pendekapsulasian itu untuk melunakkan dan menipiskan kista artemia
korionnya, cangkangnya, menggunakan klorin dengan harapan jumlah tetas yang lebih tinggi dan waktu tetas yang lebih singkat. Jadi misalkan untuk menetaskan artemia pada produk ini ditulis 24 jam waktu penetasan. Nah, kalau kita dekap dulu, nanti waktu tetasnya bisa lebih pendek dari 24 jam. Bisa 8 sampai 10 jam. Terus jumlah tetasnya juga kalau misalkan di sini ditulis 80%, ya misalkan kemampuan tetasnya HR ya, dengan dekapsulasi bisa kita tingkatkan sampai ke 90%. Misalkan atau untuk produk lainnya yang harganya lebih murah, biasanya kan daya tetasnya lebih rendah, 50%, 60%. Nah, kalau kita dekap terlebih dahulu, nanti bisa naik daya tetasnya ke 85 atau 90%. Nanti setelah didekap itu akan terlihat eh, warna dari kistanya itu jadi merah bata, memerah, jadi merah bata. Untuk prosedur kegiatan, kita akan mengambil kebutuhan media penetasan, air 1 liter, menimbang kebutuhan cista artemia, kita akan nimbangi 1 gram, mengambil kebutuhan garam. Pada produk yang ini, sebenarnya di sini ditulis untuk pH, terus salinitasnya berapa, suhunya berapa, ada yang merekomendasikan menggunakan lampu, nanti untuk bentuk wadahnya juga disebutkan seperti apa. Untuk kadar salinitasnya itu penetasannya 20 ppt. Jadi nanti kita akan menimbang 20 gram, nanti kita masukin pada kurang lebih air 1 liter. Nanti untuk klorinnya, kalau di sini itu diambilnya 15 mili per gram kista. Yang penting terendam. Yang paling penting si kistanya terendam. Di sini 15 mili. Wadah penetasan berbentuk tabung, nanti wadahnya berbentuk kerucut, nanti ada pada video, bisa kita lihat. Terus suplai udaranya tinggi, ya, jadi nanti aerasinya tinggi, jadi si artemianya teroksidasi, terhidrasi dengan baik, jadi tidak menumpuk di dasar. Kalau menumpuk di dasar itu dia tidak akan menetas. Suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Jadi ini 3 poin penting dalam melakukan penetasan artemia. Wadahnya, terus oksigennya tinggi, terus suhunya 30 derajat Celcius. Sebenarnya kalau pakai suhu ruang juga dia masih bisa menetas, cuman biasanya waktu tetasnya jadi lebih panjang, lebih lama. Oke, terus penetasan ya, perendaman pada klorin, pencucian, penetasan, terus panen. Terus nanti untuk pengamatannya jumlah klorinnya, berat sisa artemianya, jumlah sisa artemia per sampel dengan 3 kali ulangan. Jadi nanti kita menghitungnya dengan mengulang 3 kali, terus mengambil nilai rata-ratanya, terus jumlah artemia, ya ini tadi nggak kelihatan ya jumlah artemia, jumlah garam, suhu, pH, jumlah artemia per sampel dengan 3 kali ulangan. Jadi nanti kita akan menghitung jumlah artemia dalam 1 gram ada berapa butir, jumlah ciste artemia dalam 1 gram itu ada berapa butir. Nanti kita 3 kali ulangan menghitungnya. Nanti juga kita menghitung 3 kali diulang jumlah artemianya yang menetasnya. Jadi nanti kita tahu berapa persen hatching rate-nya. Terus nanti kita juga akan mengukur ukuran dari 3 ekor artemia. Cukup 3 ekor, mengukur ukuran dari 3 ekor. Sampai di sini sepertinya mudah untuk dipahami. Jadi nanti kita akan menghitung dengan 3 kali ulangan. Jadi teman-teman tahu misalkan jumlah cistenya dalam 1 gram itu ada 100.000, terus yang menetas itu ada 978 sekian gitu. Jadi nanti persentase HR-nya tahu. Nanti kita nggak hitung semuanya, kita ngambil sampel sebanyak 3 kali ulangan.
Oke, prosedur penetasannya: timbang 1 gram cisatemia, 30 gram, 15 klorin, rendam dan aduk cisatemia dengan air tawar 60-30 menit. Di sini waktunya saya bikin relatif lebih pendek daripada yang seharusnya, ya. Di sini karena ini adalah PPT yang biasa digunakan dalam kegiatan tatap muka. Kalau saya sebenarnya ini direndamnya itu dengan klorin sampai warnanya berubah. Kalau 6-30 menit itu dia belum ada perubahan warna karena ini daring. Kita akan waktunya akan mengikuti dari perubahan warna pada kista artemia. Sebelumnya juga, sebelum kita rendam dengan eh, klorin, eh, kita akan mengaduknya dengan air tawar ya. Ini yang pertama, dehidrasi mengaduk dengan air tawar 60-30 menit. Nanti kalau untuk di videonya akan kita rendam selama kurang lebih 2 jam. Selama kurang lebih 2 jam. Nah, ini kan direndam kista dengan klorinnya 15 menit ya. Nah, harusnya itu direndamnya sampai warnanya berubah. Biasanya 15 menit itu warnanya belum berubah. Nah, nanti untuk kegiatannya sekarang nanti kita akan mengikuti lama waktu perendaman dengan klorinnya sampai warnanya berubah. Sampai warnanya berubah. Cuci bersih setelah direndam dengan air, terus dicuci bersih, terus direndam dengan klorin, terus dicuci bersih lagi, terus baru ditetaskan dengan air bersalinitas pada suhu 30 derajat Celcius, ukur pH, eh, ukur nanti juga suhunya, terus hitung kepadatan ciste dengan mengambil 2 mili. Jadi kita sampel yang diambilnya 2 mili aja, terus diulang sebanyak 3 kali, terus dicari nilai rata-ratanya, terus nanti dikaliin dengan eh, jumlah berapa liter kita netesin. Jadi kalau diambil 2 mili dikalinya 500. Jadi 2 dikali 500 itu kan 1000 mili ya. 1000 mili sama dengan 1 liter. Jadi kita mengambil 2 mili dari 1000 liter. Dari 1000 liter. 2 mili dari 1000 mili. 2 mili yang kita ambil, yang mewakili, 2 mili yang kita ambil, yang mewakili, 2 mili yang kita ambil, yang mewakili, kita cari eh, nilai rata-ratanya, terus kita kaliin, jadi kurang lebih itulah 1000 mili yang ada pada corong penetasan. Penetasan panennya setelah 24 jam, jadi 24 jam kemudian akan kita ambil, terus kita hitung berapa yang menetas. Ini kan PPT ini ya, PPT eh, tatap muka. Nah, kalau misalkan di daring ini kita akan mengamati terus bagaimana penetasannya. Jadi nanti kalau sudah mulai kelihatan merah-merah, akan kita ambil 2 mili terus kita hitung. 2 mili dengan 3 kali ulangan terus kita hitung dua-duanya. Bukan dua-duanya, semua sampel yang kita punya. Kita ambil dan kita hitung. Terus nanti selang beberapa jam kemudian kita ambil lagi terus kita hitung ada penambahan atau enggak. Kalau ada penambahan berarti sebelumnya belum menetas semua si kista artemianya. Kalau misalkan di tatap muka itu kan agak susah waktunya. Jadi makanya dipatok 24 jam baru diamatin gitu. Kalau sekarang kita akan terus mengamati dan memperhatikan bagaimana penetasannya. Jumlah tetasnya setiap jam, bukan setiap jam sih, dalam waktu jam tertentu, nggak dipatok 24 jam. Hitung kepadatan artemia dengan mengambil 2 mili, kembali dihitung yang tadi saya bilang. Tambahkan alkohol biar artemianya diam agar lebih mudah dihitung. Terus diukur ukuran artemia, terus mengambil nilai rata-rata dari 3 sampel yang diukur. Hitung HR-nya, jumlah artemia dalam 1 liter bagi jumlah ciste dalam 1 liter dikali 100 artemia ciste kali 100, jadi HR-nya berapa persen. Kebayang ya, kalau yang ini, kan eh, setelah 24 jam kemudian dihitung. Nah, kalau kita nanti ada update video bagaimana perkembangannya setiap ada terlihat perubahan. Jadi nanti kita misalkan perkiraan sudah mulai menetas untuk yang dekap 10 jam kemudian,
Nanti ada update video 10 jam kemudian seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan yang tidak di decap, apakah yang dengan di decap ini jumlah tetas yang lebih banyak atau tidak gitu. Nanti kita hitung lagi juga beberapa jam kemudian apakah ada peningkatan penetasan atau tidak. Dan seterusnya. Saya rasa ini mudah dipahami. Sekarang coba saya lihat untuk eh, lembar kerjanya. Untuk lembar kerjanya. Sebentar. Untuk lembar kerjanya. Oke, ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Lembar kerja praktikum budidaya pakan alami penetasan artimia dengan metode dekapsulasi, tulis kelompok, tulis kelas, tulis anggota. Ini nanti dikerjakannya pada logbook ya. Nanti ditulis berapa jumlah klorinnya, berapa berat cister artemianya, berapa jumlah cister artemia per 2 mili yang tadi sampel itu saya bilang. Ya, yang tadi sampel itu saya bilang. Lalu sebentar. Nanti saya ini sepertinya ada kesalahan. Sebentar ya. Sebentar. Oke, kelihatan? Ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya. Kalau ini dikerjakannya pada logbook. Dikerjakan pada logbook berapa jumlah klorin nanti yang digunakan, berapa ciste artemia nanti yang digunakan, jumlah ciste artemia 2 milinya nanti berapa yang diambilnya ya. 2 milinya jumlah butirnya. Terus kepadatan per liternya nanti ditulis berapa. Terus jumlah garamnya berapa, suhu penetasannya, terus waktu tetasnya, terus jumlah artemianya nanti setelah menetas berapa, terus ukuran, terus pH-nya. Foto dokumentasi ukuran artemia tempel pada logbook. Ini mah lembar kerja beberapa tahun yang lalu. Nanti ditempel pada logbook, pokoknya di screenshot videonya bisa, nanti teman-teman uraikan pertanyaan dari ini. Salinitas media penetasan artemia, fungsi klorin, HR-nya cisternya berapa, contoh biota air yang diberi makan artemia dan fasenya, kandungan nutrisi artemia hidupnya. Kalau sudah dikerjakan di logbooknya berarti nomor 5 ini dihapus, nggak usah. Terus siklus hidup artemia juga kalau sudah dikerjakan di logbooknya berarti ini dihapus, nggak usah. Terus spesifikasi produk artemia yang digunakannya, terus prosedur penetasan artemia dengan metode dekapsulasi, bagaimana metodenya nanti ditulis di logbook. Nanti juga ada uraian tambahan yang akan saya sampaikan lewat Google Classroom, uraian tambahan lainnya. Soalnya yang ini kan lembar kerjanya adalah lembar kerja tatap muka. Kalau sekarang dengan daring berarti waktu yang kita punya untuk mengamati lebih fleksibel lewat video. Jadi akan saya tambahkan untuk uraian-uraian pengamatannya sesuai dengan video yang terupdate. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Nanti setelah ini akan saya post video pengerjaannya. Silakan teman-teman amati. Nanti juga akan saya post video
dan materi referensi lainnya yang diperoleh dari SNI, jurnal, juga sumber-sumber yang terpercaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.